Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kitab ini, maka kita harus tahu dulu latar belakang, siapa pengarang dan sejenisnya, apa kelebihan kitab ini. Kitab Fathul Mu'in ini pengarangnya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Muhammad Al-Ma'bari Al-Malibari. Siapa? Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Muhammad Al-Ma'bari Al-Malibari. Ada beberapa orang berpendapat terkait dengan penyebutannya. Ada yang menyebutnya Al-Malibari, itu yang paling populer. Ada yang menyebutnya Al-Malibari, kata masjid. Ada yang menyebutnya Al-Malabari. Ada yang menyebutnya Al-Mulaibari. Ada bahkan yang menyebutnya Al-Milyabari. Tapi yang populer, yang masyhur itu adalah Al-Malibari. Orang mana? Orang India. Malabar itu India. Kalau sekarang masuk ke wilayah Kerala, India. Lahirnya banyak diperdebatkan. Lahirnya tahun 938 Hijriah. Lahirnya di India, di daerah Malabar, masuk ke wilayah Kerala. Dan memang Syekh Zainuddin Al-Malibari ini adalah seorang tokoh yang memang keturunan ulama. Kakeknya Zainuddin bin Ali, kakeknya itu termasuk orang yang berperan dalam mengajarkan agama Islam di Malabar, bahkan di India, dan yang mengajarkan bahasa Arab di kalangan orang-orang India. Gelar beliau adalah Al-Makhdum. Karena sama namanya dengan nama kakeknya, dia juga Zainuddin. Maka yang kakeknya itu disebut Zainuddin Al-Awwal, ini dikatakan sebagai Zainuddin Athani, Zainuddin yang kedua. Maka gelarnya pun Al-Makhdum Al-Awwal dan Al-Makhdum Athani. Nah, Syekh Zainuddin Al-Malibari ini gelarnya Al-Makhdum Athani. Adapun wafatnya sama diperselisihkan. Ada yang mengatakan 987 Masehi. Ada pula yang mengatakan 1028 Masehi. Maaf, Hijriah, bukan Masehi ya. Hijriah. 987 Hijriah. Ada pula yang mengatakan berapa? 1028 Hijriah. Itu menurut siapa? Itu menurut Syekh Muhammad Ali dalam kitabnya Tuhfatul Ahyar fi Tarikhi Ulama Malabar. Ini bukan ulama sembarangan, karena guru-gurunya saja adalah orang-orang yang luar biasa dan berpengaruh di madzhab Syafi'i. Bahkan di kitabnya ini beliau sering menuliskan kata syekhuna. Kalau sudah menulis syekhuna di kitabnya, itu yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Haytami.
Salah satu gurunya itu Ibnu Hajar Al-Haytami yang punya kitab Tuhfatul Muhtaj, yang punya kitab Fathul Jawad, itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian juga beliau belajar atau gurunya adalah Ibnu Ziyad. Kemudian juga belajar kepada Abdul Aziz, kepada Syekh Abdul Aziz Az-Zamzami. Siapa? Syekh Abdul Aziz Az-Zamzami. Kemudian juga belajar kepada Syekh Abdurrahman As-Sofawi. Kemudian juga belajar kepada Syekh Muhammad Al-Bikri. Itu guru-gurunya yang populer. Ya. Makanya kitab Fathul Mu'in ini adalah kitab yang sangat luar biasa, karena dalam pengambilan pendapatnya juga banyak diambil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj, ya. Kitab Tuhfatul Muhtaj ini adalah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan juga beliau mengambil kepada kitab-kitab seperti Syekh Zakaria Al-Ansari, banyak yang beliau kutip. Maka kitab ini adalah kitab luar biasa. Bahkan di Indonesia ini dijadikan sebagai kitab tolak ukur orang bisa baca kitab atau tidak. Ya, makanya lomba qiraatul kutub rata-rata itu yang digunakan adalah kitab Fathul Mu'in, karena secara bahasa ini memang lumayan rumit. Saking istimewanya kitab ini, banyak yang mensyarah kitab Fathul Mu'in dalam bentuk hasyiah, matan, syarah, kemudian hasyiah. Walaupun banyak, tapi ada 3 yang paling populer. Satu yang sangat kita kenal dan sering kita dengar adalah I'anatul Talibin, karya Syekh Abu Bakar bin Syarrah. Kemudian ada Hasyiah Basadri. Kemudian ada juga Tarsyikhul Mustafiddin. Kitab 3 itu dicetak. Hasyiah Basadri, I'anatul Talibin, dan kitab Tarsyikhul Mustafiddin. Tarsyikhul pakai tarsyikh pakai khoya. Oke. Jadi itu saking populernya kitab ini. Tapi dari 3 kitab itu yang paling populer, ya, meskipun banyak ya yang ngasih tahlil, yang ngasih penjelasan, yang ngasih catatan, bahkan ada juga yang menazamkan. Tapi di antara sekian hasyiah, sekian ta'liqat, sekian penjelasan lagi, maka kita mengetahui bahwa I'anatul Talibin rasa-rasanya yang paling populer. Karena kitab I'anatul Talibin dalam mengutip pendapat-pendapatnya itu beliau mengutip kepada kitab Tuhfatul Muhtaj, kemudian juga beliau mengutip kepada kitab Fathul Jawad Bisyarhil Irsyad. Kemudian juga beliau mengutip juga kepada kitab-kitab yang lain seperti Sarhul Rawdah. Dan saking luar biasanya juga kitab I'anatul Talibin itu banyak dikutip oleh kitab-kitab setelahnya, seperti Hasyiah Syirwani,
Bahkan yang kita kenal untuk Asyifatus saja itu banyak motif juga daripada yang ada tadi. Nah, ada yang menarik dari Syekh Abu Bakar bin Syattah, pengarangnya I'anatul Talibin. Beliau itu mengarangnya adalah sebagai catatan ketika beliau ngajar Fathul Mu'in di Masjidil Haram. Beliau ngajar Fathul Mu'in di Masjidil Haram. Sebelum dia ngajar, biasanya kalau guru syekh itu memberikan catatan-catatan, yang kemudian catatan-catatan itu justru dijadikan kitab, dan kitab itu adalah I'anatul Talibin. Itu halnya sama yang dilakukan oleh guru-guru kita, bahwa apa yang dia jelaskan pada akhirnya jadi sebuah buku karangan, jadi sebuah karya. Bahkan kitab yang terkenal yang lain dari Syekh Abu Bakar bin Syattah itu namanya Kifayatul Atqiyah. Itu juga populer di kalangan kita. Jadi beliau mengajar di Masjidil Haram, bukan kayak yang sekarang-sekarang. Mohon maaf ya, bilangnya kenapa ini harus diambil pendapatnya, karena ini adalah guru di Masjidil Haram. Kita cek ke sana, apakah ada enggak orang luar negeri yang ambil istifadah kepada orang itu, yang belajar. Rata-ratanya orang Indonesia, ya kan? Disebut mengajar di Masjidil Haram, alih-alih dia memang beneran ngajarin umat di Masjidil Haram, tapi untuk menyebarkan sekte aliran tertentu di Masjidil Haram, mendompleng nama besar Masjidil Haram, seolah-olah kalau sudah pernah ngajar di sana, jangan main-main, ini orang luar biasa. Maka yang dari pesantren, yang sekedar nyantren 10 tahun, 15 tahun makalah. Soalnya kenapa? Ini levelnya udah ngajar di Masjidil Haram. Padahal yang diajarinnya itu kebanyakan adalah jamaah-jamaah umroh dari kita. Coba pernah nggak? Maaf, Syekh Fulan gitu dari Indonesia, dia mengajar hingga terkenal kepada orang Irak, terkenal kepada orang Mesir, terkenal. Saya rasa enggak. Tapi kalau memang Syekh Abu Bakar bin Syattah ini ngajar di Masjidil Haram, dan memang beliau ini ngajar, dan ngajarnya itu, yang belajarnya itu ulama-ulama juga. Yang sekarang nih suka ditulis di di Facebook, di media-media, pengajar di Masjidil Haram. Tanya yang diajarkannya apa? Yang diajarinya siapa? Para ulama kan? Seperti Syekh Abu Bakar bin Syattah. Atau jamaah-jamaah umroh yang polos. Kemudian mendompleng nama besar Masjidil Haram, mengajar di Masjidil Haram. Besar amat. Syekh Abu Bakar bin Syattah, lihat dong karyanya seperti sekarang. Itulah kualitas mengajar Masjidil Haram yang sesungguhnya. Hingga jadi I'anatul Talibin. Kalau bilang itu adalah pengajar di Masjidil Haram, lebih duluan mana sama Syekh Abu Bakar bin Syattah? Kalau memang pendapat i'anah, pendapat Fathul Mu'in itu banyak ditolak dengan alasan tidak ada dalil. Main-main gitu kan. Syekh Abu Bakar bin Syattah duluan. Hasil karya-karyanya bahkan banyak kitabnya. Bahkan beliau juga menulis tafsir, tapi keburu wafat tidak selesai. Bahkan memberikan hasyiah pada kitab Tuhfatul Muhtaj karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi tidak beres karena keburu meninggal juga. Jadi luar biasa, inilah pengajar di Masjidil Haram. Pengajar-pengajar yang sekarang ada nggak orang luar negeri? Apakah muridnya para syekh? Dengan PD-nya
Di plang ditulis pengajar di Masjidil Haram. Yang diajarinya siapa? Nah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit